Kamera ini adalah kamera outdoor ya yang bekerja dengan aplikasi 360 eyes. Aplikasi ini dapat di-download dari www.360eyes.club atau scan QR code ini. Dan ini kelengkapannya semua, mempunyai 2 buah buku manual. Yang satu adalah berbahasa Inggris, yang satu adalah bahasa China. Ini yang bahasa China, ini yang berbahasa Inggris. Semua diterangkan cara settingnya di sini. Dan ini adalah wiring diagramnya, skematik wiring diagramnya. Ini adalah untuk pasang di kabelnya. Ini untuk pasang di sini. Ini power adaptornya. Di sini adalah tempat untuk micro SD memory cardnya. Kita akan masukkan dulu micro SD-nya. Micro SD ini kapasitas maksimumnya bisa sampai 128 GB ya. Dengan sebagai informasi, untuk 64 GB itu bisa sekitar 10 hari 11 hari gitu. Jadi kalau untuk rekaman full HD ya. Jadi untuk rekaman SD yang nggak full HD bisa lebih lama lagi rekamannya. Ini rekaman dengan kualitas terbaiknya itu 64 GB itu bisa sampai 11 hari. Jadi sewaktu masukin micro SD-nya, kamera ini harus dalam keadaan off ya. Jangan dalam keadaan on, karena bisa merusak kamera dan micro SD. Kita masukkan kamera ini ke slotnya, perhatikan nih, harus ada terdengar bunyi klik, dipencet sampai dalam. Untuk keluarnya pencet sekali lagi. Udah kita pasangkan. Ini kita simpan dulu. Kamera ini mempunyai 3 kabel. Yang pertama adalah kabel LAN ya, kabel LAN. Yang kedua tombol reset. Ini adalah kabel power. Kita colokkan ke kabel power. Tunggu beberapa saat, setelah dicolok kamera ini akan berputar. Kita tunggu sampai putarannya berhenti. Sebagai informasi, kamera ini adalah kamera outdoor ya. Kamera outdoor itu kamera yang tahan air, tahan panas, tahan debu ya. Berresolusi 1080p atau 2 megapiksel, IP 166, 6 antena, 18 IR, infrared, 39 LED, auto tracking. Jadi bisa mengikuti pergerakan manusia. Oke, ini udah selesai dia putar, kita reset tombol ini. Tekan sekali akan terdengar bunyi beep beep. Tekan sekali akan terdengar bunyi beep beep dan lampu ini akan bergerak menjadi lampu merah kedap-kedip. Kita tekan sekali. Oke, ini udah kedap-kedip lambat, bunyi beepnya 2 kali. Ini kita buka aplikasi 360 eyes. Ini sudah saya download sebelumnya. Jadi bagi yang belum download, bisa download di aplikasi ini dengan scan QR code atau langsung ke www.360eyes.club. Ini di sini kita pencet nih, tambah lokasi Indonesia, oke. Kamera, oke. Ada 3 cara untuk koneksikan kamera ini. Yang pertama wireless mode, AP mode, dan wire mode. Di sini kita jelaskan wireless mode dulu ya. Wireless mode ini adalah tanpa sambungan kabel ya. Jadi kita tadi sudah reset untuk
yang wireless mode itu pergerakan kedap-kedip lampunya harus lambat. Kalau cepat itu berarti untuk yang AP mode. Oke, ini wireless mode. Dan next, ini adalah password WiFi atau router Anda. Ini sebagai yang harus diingatkan, ini sangat penting. Pada saat setting pertama, jarak kamera, router, dan handphone harus sangat dekat sekali. Usahakan dalam 30 cm biar koneksinya berjalan dengan mulus. Jadi ini kita setelah masukkan password, kita oke. Perlu diingat, password pada router tidak boleh ada spesial karakter seperti tanda seru, tanda pagar, tanda tanya, tanda kurung, dan sebagainya. Cuma berupa huruf dan angka. Huruf besar kecil boleh, ya, huruf dan angka. Oke. Apabila terdengar bunyi ding dong sekali, maka berarti sudah terkonek ke handphone dan lampu ini akan berubah menjadi hijau. Itu tandanya sudah terkoneksi. Nah, ini sudah berubah menjadi hijau. Ya, lampunya sudah menjadi hijau. Berarti sudah terkoneksi. Kita tunggu ini. Ada ini muncul, kita next. Oke, kita beri nama, ini kameranya. Misalnya kamera kamar anak, misalnya pertama. Oke, kita try next. Kamera ini akan mengambil 21 preset lokasi, ya. Jadi dia akan simpan lokasi sebanyak 21 tempat. Ini tujuannya bila misalnya kita pencet ke sini, ke salah satu lokasi, maka dia langsung, kamera itu akan langsung sorot ke lokasi yang disimpannya. Jadi ada 21 yang bisa kita langsung pencet, kamera akan langsung sorot ke tempat tersebut. Oke, sudah terkoneksi. Ini lihat nih, nah, kita bisa kontrol kameranya. Ini resolusinya kita pilih yang HD saja, HD mode, jadi lebih terang. Ya. Kamera ini bisa dipasang di plafon dengan cara terbalik. Nanti di settingnya tinggal kita setting ke reverse atau terbalik, ya. Ini bisa kita kita kontrol kamera ini pergerakannya dari seluruh dunia. Selama di mana saja ada internet kita bisa pantau. Misalnya rumah kita ke Amerika misalnya, ini bisa kita pantau di Amerika juga, di mana saja di seluruh dunia, ya. Oke. Ini di sini adalah kita untuk memantau hasil settingannya, recordnya, ya. Jadi ini adalah timeline. Misalnya kita bisa kita lihat ke sini. Ini adalah kita record yang tanggal-tanggal kemarin. Oke. Kita bisa ngomong ke komunikasi. Misalnya kita di luar negeri, kita mau komunikasi ke orang. Halo, misalnya ini kita pencet ini mau ngomong. Halo, halo, halo. Apakah ada orang di rumah? Oke.
ini adalah dari JNE mau antar barang, misalnya gitu. Kita juga bisa matikan mic speakernya dari sini. Berarti dari sini bisa komunikasi ke handphone kita. Juga ini adalah suara di sekitar kamera terdengar di handphone kita. Oke. Kita juga bisa tekan untuk record pada saat itu juga. Jadi ini adalah auto tracking. Kita bisa tracking enable dan tracking disable. Oke, untuk mengaktifkan auto trackingnya dari sini. Kemudian ini adalah untuk jika pada malam hari kita mau menghidupkan lampu di kamera itu, kita cuma gesernya dari sini. Ini. Ya. Oke. Ini adalah untuk mengaktifkan sirene di sekitar kamera. Oke. Kamera ini satu account kita ada satu account nih. Kamera ini kita mau share ke bapak, ibu, anak, saudara, istri dan sebagainya. Bisa share ke 5 kamera yang 5 account berbeda. Jadi satu kamera ini bisa di share ke 5 account berbeda. Tetapi satu handphone ini kita bisa tambahkan sampai 100 kamera ini. Ya. Satu handphone ini bisa tambahkan 100 kamera ini. Jadi satu account ini kita bisa share ke 5 account berbeda. Caranya kita dari sini, dari depan, dari sini, ini ada share, ya. Tinggal kita tambahkan accountnya. Account tersebut harus diregister dahulu di 360 AS. Registernya cukup masukin nomor handphone atau email saja, sangat mudah sekali. Jadi bisa dipantau, bahkan kelima orang tersebut bisa memantau lokasinya secara bersamaan. Ya, ini kamera ini bisa simpan di cloud juga. Ini adalah informasi untuk cloud storage-nya. Ya, jadi cloud storage-nya ini, misalnya kita mau subscribe, bisa Event Pro dan Continuous. Kita jelaskan Event Pro dulu. Itu adalah per tahunnya adalah 29,99 US dollar. 300 berarti 30 US dollar. 30 US dollar itu untuk Event Pro. Event Pro itu maksudnya jika kamera menangkap deteksi gerakan, maka dia akan upload 10 detik ke server cloud. Tidak continuous simpan ya. Jadi cuma 30 begitu ada deteksi gerakan, dia langsung simpan gerakan itu selama 10 detik. Ya, itu di sini boleh dipilih mau 7 hari recycle atau 15 hari recycle atau 30 hari recycle. Jadi maksudnya misalnya 7 hari recycle, dia di cloud itu cuma tersimpan memori 7 hari ke belakang. Setelah 7 hari akan ditimpa ke memori baru. Ya, ini harganya ya 7 hari cuma 15 US dollar per tahun ya, sangat murah. Ini kalau 15 hari recycle-nya ini menjadi 20 US dollar per tahun. Kalau 30 hari recycle-nya menjadi 30 US dollar per tahun. Kalau kita mau yang ini setiap gerakan setiap ada gerakan dia simpan 10 detik ke cloud. Tapi kalau kita mau continuous record, biarpun nggak ada gerakan apa, dia 24 jam continuous record. Nah, ini harganya. Kalau 7 hari recycle, ini harganya adalah ini harganya berapa nih? 70 ya, 70 US dollar per tahun. Ya, berarti sekitar 1 jutaan setahun. Sebulannya sekitar nggak sampai 100.000. Jika kita mau yang memori 15 hari recycle,
15 hari recycle itu sekitar 100 US dollar per tahun. Ya, berarti sekitar 1,5 juta per tahun. Berarti sekitar 120.000 gitu per bulannya. Ini jika kita memori recycle-nya 15 hari. Jika 30 hari maka ini adalah harganya 160 US dollar per tahun. Oke, jadi memori ini bisa disimpan di micro SD atau cloud atau keduanya secara bersamaan. Ini bisa kita lihat di sini. Ini kita simpan video storage location-nya ini bisa di TF Cloud atau TF dan Cloud. Ya, boleh dipilih. Kamera ini sangat canggih sekali, fiturnya sangat lengkap ya. Dan ini misalnya kalau kita nggak setuju kita mau pindah kamera ini, bisa kita rubah dari sini namanya ya. Oke. Share kamera, seperti yang sudah kita jelaskan, kamera ini bisa di-share ke 5 akun berbeda dan bisa dipantau secara bersamaan oleh kelima akun berbeda tersebut. On-Viv, kamera ini sudah support On-Viv, jadi bisa diaktifkan untuk memasangkannya ke NVR. Oke. Shooting angle, ini bisa horizontal atau reverse. Reverse apabila kita ingin pasang ke plafon misalnya dalam keadaan terbalik, maka kita pilih reverse. LED control. Ini kita bisa atur lamanya LED ini adalah dari setengah menit sampai dengan 10 menit ya, 30 second sampai 600 second bernyala. LED-nya itu nyala jika pada malam hari misalnya ada deteksi ada gerakan ya, langsung otomatis LED-nya akan menyala. Jadi begitu LED nyala kita bisa juga setting supaya settingannya ada notifikasi ke handphone kita yang install aplikasi ini. Oke. Ini alert yang tadi kita jelaskan. Kita bisa setting on atau off alert-nya. Kalau ada motion detected, maka akan ada alert ke handphone kita. Ini juga bisa kita set seharian atau pada jam tertentu, misalnya jam 8 pagi sampai jam 18 sore ya. Sensitivitasnya juga bisa kita set ya. Ini bisa kita set sensitivitasnya, oke. Atau ini alertnya kita set ke misalnya whole day. Oke, jadi setiap ada gerakan langsung kamera ini akan kirim notifikasi ke handphone kita. Nah, ini begitu ada gerakan tadi langsung kameranya bunyi. Jadi kita mau nonaktifkan bunyinya itu dari sini ya. Tadi kamera anak tadi, kamar anak 1. Oke, kita nonaktifkannya itu dari sini ya. Nah, nggak bunyi lagi ya. Ini motion detect. Oke, alert soundnya ada. Kalau ada gerakan dia akan bunyi. Setting alert motion detect on alarm sensitivitasnya. Volumenya, sound, ini sound for video. Videonya mau ada recordnya, ada sound nggak? Kalau ada diaktifkan. Ini soundnya ini bisa dibesarin, gedein suaranya jika ada deteksi gerakan atau di off kan.
Kameranya on. Video on. Begitu ada gerakan, kamera ini langsung akan bunyi. Video off. Oke. Video on. Video off. Language-nya ini ada beberapa bahasa. Oke. Time zone kita setting. Oke. Terus encryption mode. Ya. Jadi video yang ini kita on-nya kita off-kan dahulu. Kita off-kan dahulu karena nggak perlu. Encryption mode ini kita set ke default, jadi nggak ada passwordnya. Tapi kalau kita mau jaga supaya data kita save, kita kasih password nih, bisa. Jadi data hanya bisa dibaca jika kita mengetahui password yang kita berikan. Jadi kita set ke default saja yang nggak ada password. TFK record setting. Ini penting. Ini harus kita set ke whole day dan continuous storage. Jadi dia rekamnya 24 jam recycle non-stop ya. Kalau ini cuma record pada jam-jam tertentu saja. Ya, kalau ini pada jam tertentu. Di sini kita selalu record yang continuous storage. Oke. Oke. Video storage location tadi udah dijelaskan. Ini kita simpan di TF itu memory card ya. Oke. Change router itu kalau misalnya kamera itu dari toko kita mau pindah bawa ke rumah ya, itu kita change memory card. Sebentar. Itu kita change routernya dari toko bawa ke rumah dari sini. Kita ikuti petunjuknya aja. Berarti settingnya dari awal seperti biasa. Seperti setting awal kita waktu setting untuk penambahan kamera ini. Device information. Ini firmware upgrade. Kamera ini bisa bisa kita upgrade kapan aja langsung dari handphone kita ya. Jika ada firmware baru maka bisa langsung diupdate tanpa perlu untuk menurunkan kamera itu dari tempat lokasi kita taruh kameranya. Oke, ya demikian sudah. Makasih. Contoh rekaman. Contoh rekaman. Oke, kita akan berikan contoh rekaman. Ini Video off. Video on. karena ada feedback maka ini saya akan matikan speakernya dahulu ya. Oke. Rekaman di memory card.
Jika kita ingin melihat hasil rekaman, kita bisa geser ini timelinenya. Oke, ini kita geser ke 15.24 menit, 15.22. Di sini adalah jam pada saat rekaman itu. Ini adalah jam handphone kita pada saat ini. Ya. Jadi kita bisa pantau ini memorinya sampai beberapa hari ke belakang. Kita pakai ini adalah memorinya 128 GB. Jadi kita kira-kira bisa sekitar 21-22 hari rekaman ke belakang yang bisa kita lihat dengan resolusi HD. Ya, Full HD. Ini kita off kan karena ada echo feedback. Kalau kita mau ngomong dengan orang yang di sekitar kamera, kita cuma gini. Halo, siapa yang di depan pintu? Ini Bu, pengantar pija. Oke. Ini dari sini ngomong. Jadi bisa komunikasi dua arah. Dari handphone ke kamera, kamera ke handphone. Oke, tolong pijannya ditaruh di depan pintu. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih. Selesai sudah tutorialnya.